Di sini saya punya tabel aksara Fenisia. Nah, di sini dari nama-nama hurufnya dia agak familiar ya sama bahasa Arab atau bahasa Ibrani, kayak Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zain, He, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Sameh, Ain, Pe, Sadeh, Kop, Re, Sin, Tau. Nah, ini ejahan kayak bahasa Ibrani ya. Nah, terus untuk cara nulisnya dia dari kanan ke kiri, gak ada huruf vokal, jadi cuman konsonan semua. Nah, gimana cara nulisnya nanti saya tunjukin pakai sistem aksara Arab Melayu ya. Nah, sejarah singkatnya, jadi si aksara Fenisia ini asalnya dari aksara Proto-Sinai, sedangkan aksara Proto-Sinai sendiri dia dari aksara Mesir atau aksara hieroglif ya, yang ada di piramida atau di makam-makam Raja Firaun, itu namanya hieroglif ya. Oke, cara nulisnya di sini saya mau nyamain dengan sistem Arab Melayu. Jadi alef ini dia bunyi alif atau untuk mewakili bunyi a. Ya, contohnya kayak nulis ya, saya contohin dulu pakai Arab Melayu ya. Misal nulis kata apa, berarti ini a, ini pa. Nah, kita tinggal di tukar huruf aja. Ini a, alef, berarti pakai yang ini. Terus untuk bunyi p nya pakai yang ini. Nah, jadi apa. Terus contoh lain, misal nulis b, ini ba, ya, da, terus alif jadi beda. Terus pen, da, pat, beda pendapat. Berarti kita cari aja bunyi b. Nah, ini b, berarti b. Terus yod, yaitu ya, bunyi ya. Nah, ini. Terus bunyi dal, bunyi da. Bunyi da mana? Nah, ini bunyi da. Terus alef lagi, jadi beda. Jadi kalau dilatinkan kayak gini kira-kira. Ini b, ini y, ini d, ini a. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa y? Ya karena di aksara Fenisia ini gak ada bunyi vokal, jadi kita harus ngegeser bunyi konsonan buat semacam kayak pengganti vokal ya, penanda vokal. Nah, ini kayak kalau kita balik ke aksara Latin jadi b, y, d, a. Jadi si bunyi y ini dia mewakili bisa bunyi i, bisa bunyi e. Nah, kita ditebak-tebak aja kalau ada bunyi b, y, d, a, ya pasti beda, nggak mungkin bida kan. Jadi kemungkinan logisnya adalah b, nggak mungkin bida ya, salah. Nah, terus ini pendapat. Nah, kita tahu dari mana sih ini bunyi p? Ya sebenarnya gak ada tanda, kita cuma nebak aja. Karena secara cara bacanya ini tebak-tebakan, apakah lebih logis pendapat atau pendapat atau pindapat. Ya tentu paling logis adalah bunyi pendapat kan. Maka kita cari bunyi p. Ya, ini p lagi. Terus n, terus bunyi d, terus alef ya, penda, terus p lagi, terus ta, bunyi ta. Cari berarti yang ini aja,
kata yang ini ya. Nah, jadi beda pendapat. Jadi ini P, ini N, ini D, ini A, ini P lagi, ini T. Coba kita balik, jadi P, N, D, A, P, T. Nah kan kalau kayak gini logis ya, jadi pendapat ya, kita bisa nebak gitu ya. Cuman bedanya ini dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi memang buat nulis bahasa Indonesia pakai aksara-aksara dari bahasa rumpun Semitik atau aksara jenis abjad ini, kita memang harus mengakalinya ya. Kebetulan karena kita di Nusantara punya variasi aksara Arab Melayu, yaitu aksara Arab buat nulis bahasa Melayu, maka kita lebih fleksibel gitu, bisa mengakali atau menggunakan aksara-aksara kayak abjad ini ya, aksara huruf Fenisia ini untuk nulis bahasa Indonesia ya. Jadi lebih fleksibel ya. Tapi ingat-ingat kita harus pakai aturan Arab Melayu. Nah, masalahnya mungkin kita belum hafal aturan Arab Melayu ini ya, paling pakai aturan sederhana aja, yaitu aturan menyingkat kata ya. Ini aturan yang sederhananya aja ya, yang bisa kalian terapkan sendiri. Mungkin kalian ingat SMS singkatan kayak kamu jadi KM. Nah, secara dasarnya dia aturan memang kayak gini gitu, jadi si vokalnya hilang gitu. Cuman perbedaannya karena dibunyinya, kalau cuman ditulis kayak misal KM gitu kan, ini bisa salah arti, yaitu jadi kama ya. Maka supaya gak salah pembacaan, kita harus memberikan sebuah vokal perwakilan gitu ya. Jadi kamu gitu, jadi kita gak akan salah baca huruf akhir sama depannya, bahwa kalau udah ada U di akhir berarti si bunyi depannya paling logis adalah K, sedangkan ini mu, jadi kamu gitu ya. Coba kita tulis kata yang lebih panjang lagi pakai aksara Fenisia ini. Misal nulis kata saya senang bernyanyi. Kita tulis sameh, terus ya, terus alef, terus lagi, terus Nah, mungkin di sini yang bingungnya itu bunyi ang. Nah, saya pribadi di sini mengakalinya si bunyi ang itu pakai titik di atas. Nah, kalau ada titik di atas berarti ang, berarti senang. Terus berarti ba, terus r, terus bunyinya. Nah, bunyinya pakai y, saya pakai y ya, pakai titik di atasnya, berarti bernya. Terus pakai y lagi di akhir ya. Kira-kira kalau dilatinkan jadi gini, ini S, ini A, ini Y, ini A, terus ini S lagi, ini N, ini ang, ini B, ini R, ini ang, ini ang, ini Y. Kalau dibalik jadi S Y A S N N ang, B R N N Y. Jadi saya senang bernyanyi. Oke, kita coba contoh lagi. Misal nulis kata
Ramadan sebentar lagi. Cari R, jadi R Ra Ma, terus Da, terus N, Ramadan sebentar sebentar, terus bunyi la, terus G, terus ya. Jadi Ramadan sebentar lagi. Berarti kalau dilatinkan, ini R, ini A, ini M, ini A lagi, ini D, ini N, ini S, ini B, ini N, ini T, ini R, ini L, G, Y. Ya, jadi kurang lebih kayak gini ya. Mungkin kalau kalian tertarik tentang aksara ini untuk selanjutnya, atau kayak misal ini sebenarnya aksara ini tuh nenek moyang dari aksara Latin gitu. Mungkin kalian pengen tahu kenapa ini jadi nenek moyang aksara Latin atau aksara alfabet yang sekarang dipakai sama kita gitu ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Silahkan di komentar aja ya.